Apalagi digadang-gadang ingin mencalonkan diri jadi presiden, sangat jauh sekarang kami lihat. Waktu jadi wali kota memang banyak yang simpatik, tapi untuk sekarang turun. Elektabilitas ibu menjadi seorang presiden turun drastis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta anak tunarungu untuk berbicara di depan publik tanpa alat bantu saat peringatan Hari Disabilitas Internasional menuai kritikan. Ia dinilai memaksa anak tunarungu itu untuk berbicara di hadapan publik. Tindakan Risma pun lantas dikritik oleh pria penyandang tunarungu Stefanus yang juga perwakilan dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Hal tersebut pun juga menuai sejumlah pihak untuk berkomentar, termasuk pengamat politik Henry Satrio. Menurutnya, Risma harus memperbaiki gaya komunikasinya. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Sallimna ya Allah qabul hajadina ibda bil basmah sallu ala nabi salli ya Allah Pancasila fil Indonesia. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir, la haula wa la quwwata. Bu Risma, entah berapa kali kami harus mengkritisi pola tingkah Bu Menteri Sosial kita ini. Maka yang layak kami sebutkan dengan kajian ini adalah fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Ya, kami sabar, kami maafkan, kami ikhlaslah dengan style rule mode-nya Bu Risma ini. Begitu memang adanya, sudah bawaan orok, sudah bawaan lahir, memang karakternya nggak bisa dirubah. Wa'fu wasfahu. Insya Allah kami maafkan, kami toleransi dengan pola semua itu. Tapi mohon Bu Menterinya mundur saja, karena nggak pantas seorang Menteri Sosial mempunyai temperamental seperti itu. Ibu cocoknya, kalaupun menteri itu, menurut kami ya, Bu Risma ini lebih tepat itu Menteri Pertahanan cocok. Mantap, tegas, keras. Kalau Menteri Sosial harus smile, harus betul-betul berwajah yang enak dipandang, tidak cembetut, tidak terkesan ekspresinya nggak ada senyum-senyumnya sedikit. Kalaupun senyum bisa dihitung sama jari, kami lihat sama Bu Risma, Bu Menteri Sosial kita ini. Subhanallah, nggak bisa. Ibu Menteri Sosial yang kami hormati, sebagai seorang Menteri Sosial harus bisa menahan luka, sakit, kecewa yang ada di dalam jiwa. Tetap harus pintar berakting. Ibu harus menjadi seorang artis yang mumpuni dan profesional, sekelas Christine Hakim. Harus bisa acting ibu. Walaupun kesel gimana pun, walaupun gedeg gimana pun, ibu tahan emosi. Senyum. Ya. Jadi kejadian kepada adik-adik kita, tanda petik, yang diuji oleh Allah dengan kondisi seperti itu, tidak layak ibu perlakukan seperti itu.
Sudah Allah berikan takdir hidup untuk adik-adik kita seperti itu. Jangan dieksploitasi sedemikian rupa. Yang mana orientasi kita paham betul. Ibu ingin pencitraan, udahlah akui saja pencitraan. Kalau ingin pencitraan, jangan hal seperti itu. Ibu Menteri Sosial yang kami hormati, sedih kami mempunyai seorang ibu seperti itu. Harusnya ibu mengayomi. Ingat loh, Ibu Menteri Sosial, jangan bergaya ataupun cita rasanya masih wali kota. Nggak boleh. Menteri Sosial itu untuk seluruh rakyat Indonesia, se-Nusantara, se-Republik Indonesia, Bu. Ibu bukan milik Surabaya lagi, bukan kelasnya wali kota. Harusnya pola pikir, pola tingkah ibu betul-betul dijaga, direm. Ini konsekuensi menjadi seorang pemimpin. Memang dunia seperti ini aturannya. Amerika yang liberalis seperti itu. Mereka punya standar tinggi untuk seorang presiden. Kasus Bill Clinton masih ingat? Padahal Amerika itu terkenal liberalisme. Hal seperti yang dilakukan Bill Clinton tuh biasa saja, nggak akan ada masalah. Tapi ketika dilakukan oleh seorang presiden atau pejabat publik Amerika, maka langsung bisa out dari jabatan tersebut. Itu Amerika yang liberalisme menjunjung tinggi, tetap standarisasi untuk seorang pejabat publik, etika, moral tetap prioritas bagi mereka. Apalagi kita, sikap ibu yang seperti itu tidak mencerminkan Pancasilais sejati, tidak mencerminkan Indonesia sejati. Karena mau nggak mau Menteri Sosial adalah orang Indonesia sejati dan wajib mencontohkan tindak tanduk pola pikir yang Pancasilais. Semua para pejabat publik, menteri, ya, presiden, eselon 1, eselon 2, eselon 3 sampai eselon 4 wajib menjadi duta Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Maka pola pikir, pola tingkah wajib menyesuaikan dengan standarisasi Pancasila. Subhanallah. Apalagi kita seorang muslim atau muslimah, nggak usah dipertanyakan. Lebih sempurna lagi akhlak kita. Amin Allahumma amin. Karena itu Pancasila dan agama Islam itu sangat selaras. Tidak ada kontroversi, tidak ada benturan. Menjalankan Pancasila, menjalankan agama Islam, menjalankan agama Islam pasti menjalankan Pancasila. Karena itu satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Subhanallah. Oleh karenanya, fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Kami memaafkan, kami ikhlas, no problem, kami toleransi. Tapi tolong ibu turun saja dari jabatan ibu. Sudah berapa kali hal seperti ini diulang-ulang terus. Oleh karena itu, reshuffle kabinet tanggal 8 besok Desember, kami kira sangat abdol jika ibu digantikan posisinya oleh orang yang lebih kompeten tentunya. Ibu seorang ibu, paham betul anak usia umur 20-an bagaimana menghadapinya, apalagi diberikan ujian oleh Allah terhadap fisik beliau ini. Harusnya Ibu Risma sebagai seorang ibu empati lebih tinggi seharusnya. Fa'fu wasfahu, ya, kita maafkan, kita toleransi, kita ikhlaskan semua karakter ibu yang seperti itu. Kita akui, kita maklumi. Tapi tolong ibu mundur dari jabatan ibu saja. Kalau ibu tidak mampu merubah, ya, semua yang sudah terjadi selama ini. Ya kita jenuh lah diberikan tontonan yang sifatnya tidak edukatif kami kira. Ya, tidak profesional menjadi seorang menteri sosial. Karena seorang menteri sosial itu bukan banyak omong, bukan banyak marah-marah. Seorang menteri sosial itu banyak action. Berapa orang nih kelaparan, kasih makan. Berapa orang yang nggak ada pekerjaan, berikan pekerjaan. Berapa orang gelandangan di jalanan, diberikan fasilitas. Itu action. Jadi menteri sosial itu banyak diam tapi gerak. Itu dia. Bukan pencitraan, marah-marah depan publik, di syuting terus diupload. Ya nggak masalah sih kalau itu sifatnya yang edukasi. Lah kalau sifatnya membuat ibu sendiri jatuh pamornya,
jatuh harkat martabat seorang menteri sosial di tangan ibu. Ya nggak boleh lah. Harus bisa kendalikan diri. Settingan sih boleh settingan, tetapi settingan yang profesional lah. Al-akhir, fa'fu wasfahu. Kami berharap kepada ibu, kami berikan permohonan maaf kami toleransi, kami maklumi. Kalau ditanya sikap Angkatan Muda Banteng Putih apa? Angkatan Muda Banteng Putih bersikap memaafkan, memaklumi. Memang dari sononya seperti itu Ibu Menteri Sosial yang kita hormati. Tapi kompensasinya, kalau ibu tidak mampu merubah semua kekurangan-kekurangan yang ibu miliki, menurut kami legowo saja untuk tidak duduk di Kementerian Sosial lagi, ataupun tidak memimpin Kementerian Sosial lagi. Itu saja dari kami. Semoga masukan ini jadi pertimbangan Ibu Risma, Ibu Menteri Sosial yang kita hormati. Apalagi digadang-gadang ingin mencalonkan diri jadi presiden, sangat jauh sekarang kami lihat. Waktu jadi wali kota memang banyak yang simpati, tapi untuk sekarang turun elektabilitas ibu menjadi seorang presiden, turun drastis. Karena apa? Karena suka marah-marah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.